Perkenalkan, nama saya Siti Hartini Lili. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Lembaga Sekolah Dasar Katolik Coal, Desa Coal, Kecamatan Tubus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini, saya akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dan yang menjadi subtemanya adalah cerdik mengelola sampah plastik. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Ibu Lili. Selamat pagi Ibu Lili. Terima kasih. Pada hari ini kita akan melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila atau disebut P5 yang kita sudah sepakati, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Subtemanya cerdik mengelola sampah plastik. Ya ibu-ibu, saya minta pendapat dari ibu-ibu bagaimana dampak negatif dari sampah plastik di lingkungan sekolah kita ini, dan juga bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Saya minta pendapat dari Ibu Dini. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya, dampak daripada sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah itu adalah dapat merusak lingkungan sekolah kita, yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan juga penularan berbagai penyakit. Kemudian sangat terganggu juga dengan kegiatan belajar kita yang efektif di kelas. Nah, bagaimana sampah plastik ini untuk bisa digunakan agar tidak menjadi dampak yang negatif? Mungkin Ibu Merlin punya ide untuk sampah plastik itu menjadi kian berguna. Baik, terima kasih Bu Dini. Ya. Menurut saya agar berkurangnya dampak dari sampah plastik ini dengan kegiatan mengajar kita di lingkungan sekolah ini, salah satu yang kita lakukan yaitu mengelola sampah ini menjadi bahan yang berguna. Salah satu yang kita lakukan adalah nantinya yaitu mengelola sampah ini menjadi bunga. Nah, bunga ini nanti kalau misalnya kita sudah buat bunga ini, kita letakkan ini untuk tempel di dinding kelas, agar kelasnya nanti menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak. Bagaimana menurut kata Ibu Lili? Iya, terima kasih banyak atas pendapat dari ibu-ibu. Besok kita akan melaksanakan aksi nyatanya bersama dengan siswa-siswi kelas 4 sekolah dasar. Kita akan membuat bunga mawar yang terbuat dari sampah plastik yang berwarna-warni. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baik anak-anak, besok kita akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Subtemanya cerdik mengelola sampah plastik. Baik anak-anak, alat dan bahan yang kalian siapkan besok itu, yang pertama alatnya gunting, yang kedua cutter. Yang berikut bahan yang perlu disiapkan yaitu plastik berwarna-warni. Yang kedua gardus, dan yang ketiga tali rafia. Itu bahan yang disiapkan untuk membuat P5 yang kita akan laksanakan besok. Di lingkungan sekolah kita banyak sampah plastik. Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai
yang materialnya diproduksi dari bahan kimia. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam dan merupakan salah satu pencemar xenobiotik karena bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. Bila sampah tidak dikelola dan hanya langsung dibuang ke lingkungan sekolah, maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media penularan penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk, kecoa, dan menurunkan kualitas lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sumber air. Untuk dapat mengurangi dampak negatif dari sampah plastik di sekolah, maka warga sekolah mengambil langkah untuk didaur ulang sampah plastik menjadi hal yang bermanfaat di lingkungan sekolah dengan membuat bunga yang terbuat dari sampah plastik yang berwarna-warni. Sebelum diolah sampah plastik yang kotor sebaiknya dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Proses pencucian sampah plastik berguna agar mempermudah proses daur ulang. Untuk tahap selanjutnya, kita mengolah sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah menjadi bunga. Mari kita menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, pada saat ini kita akan melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan kardus. Gunting kardus berbentuk persegi panjang, lubangkan di tengahnya. Yang kedua, gunting plastik berwarna-warni berbentuk persegi panjang dengan sama panjang. Yang ketiga, lipat 3-5 plastik berwarna-warni berbentuk kipas. Yang keempat,
ikatkan dengan tali rafia. Yang kelima, tarik satu persatu plastik berwarna-warni agar berbentuk bunga yang mekar. Yang keenam, gunting bunga tersebut mencari rapi. Yang ketujuh, lubangkan pinggir kardus yang sudah disiapkan. Yang kedelapan, masukkan bunga plastik yang sudah dibuat di dalam lubang kardus. Yang terakhir, pajangkan pada dinding kelas. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembuatan bunga dari sampah.